Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sultan Edu, channel edukasi yang akan membantu peserta didik sekalian dalam memahami berbagai masalah pendidikan atau mencarikan solusi buat adik sekalian dalam belajar online atau daring pada tahun ini. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA bab kedua, materinya klasifikasi makhluk hidup, pertemuan pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita membahas komponen abiotik dan komponen biotik. Di alam ini ada dua komponen utama, yakni adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah air, udara, cahaya, matahari, angin, awan, batu, tanah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Orang lebih membahasnya, lebih mengenalnya adalah komponen tak hidup. Tapi lebih tepatnya kita mengatakan adalah abiotik itu adalah komponen yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang dapat diperbaharui seperti makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, secara garis besar ada dua komponen di alam ini, yaitu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi adik-adik sekalian sudah paham kan? Sudah bisa membedakan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Pembahasan kita adalah mengenai makhluk hidup atau komponen biotik. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Keduanya sama-sama bergerakkah? Apakah kedua gambar tersebut termasuk makhluk hidup? Gambar yang A atau yang pertama adalah anak-anak sedang bermain bola, sedangkan gambar kedua adalah sebuah robot yang tampaknya bergerak. Apakah keduanya termasuk makhluk hidup? Mari kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Karbon dioksida beserta uap air ya. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apakah kamu bernafas? Tentu iya, karena kita adalah makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan aktivitas makhluk hidup untuk berpindah tempat. Jadi bergerak itu adalah berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Makhluk hidup dalam bergerak memerlukan alat gerak seperti kaki untuk berjalan, sayap untuk terbang, sirip untuk berenang. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Makanan dan air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan air berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh. Jadi, makanan berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan air juga berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah reproduksi atau berkembang biak. Adalah cara makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya atau mempertahankan jenisnya. Makhluk hidup ada dua cara dalam memperoleh keturunannya. Yang pertama secara generatif atau kawin, yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran, volume, massa makhluk hidup, seperti bertambah tinggi, lebar, gemuk, dan lain-lain. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Jadi, tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Tumbuh itu bertambahnya ukuran, masanya, lebarnya, tingginya. Sedangkan berkembang adalah proses makhluk hidup itu menuju kedewasaan.
seperti anak-anak misalnya, dari anak-anak, anak kecil, remaja, dan dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang bertelur menjadi kepompong, dari larva kupu-kupu kecil dan kembali lagi menjadi kupu dewasa. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah iritabilitas, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitarnya, seperti terpaan cahaya, rasa panas, dingin, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Jadi, setiap makhluk hidup itu dia mampu untuk beradaptasi. Yang kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh makhluk hidup seperti urin, feses, CO2, uap air, dan garam. Sekarang cobalah peserta didik lakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia apa saja ciri-cirinya dari yang 8 tadi. Hewan apa saja, tumbuhan apa saja. Pasti antara manusia, hewan, dan tumbuhan ada sedikit perbedaannya, walaupun sama-sama makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah tahapan klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita lihat dulu apa saja tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi, itu ada 4 tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kita harus mengetahui apa saja ya, karena harus peserta didik hafalkan tujuan-tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Jadi, tingkatan makhluk hidup dalam sistem klasifikasi itu disebut sebagai takson. Ada bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya, dan bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Latin, yang paling tinggi itu adalah namanya regnum atau dunia. Kemudian divisi atau filum, sama ya yang keduanya. Yang ketiga kelas, ordo, family, genus, spesies. Yang selebihnya sama. Yang membedakannya adalah divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Selanjutnya metode penamaan ilmiah makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Ada 3 cara penamaannya. Yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, kata kedua menunjukkan nama spesies. Huruf pertama kata nama genus ditulis dengan huruf besar, kemudian huruf pertama penunjuk nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan nama dicetak miring atau digaris bawahi. Contoh, nama ilmiah untuk padi adalah Oryza sativa. Jadi penulisannya dicetak miring. Kata pertama, nama genusnya O-nya adalah huruf besar, sativanya huruf S-nya huruf kecil, dan dicetak miring. Yang kedua, contoh kedua adalah putri malu. Mimosa pudica, M-nya huruf besar, S pudicanya huruf kecil. Mimosa pudica dicetak miring. Atau cara yang kedua, nama padi Oryza sativa, penulisannya biasa tetapi harus digaris bawahi. Putri malu seperti itu juga, penulisan biasa tetapi harus digaris bawahi. Itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini pada bab kedua. Tunggu video-video selanjutnya. Semoga ini dapat membantu adik-adik sekalian atau peserta didik sekalian. Sekian dari kami dari Sultan Edu. Sekian dan terima kasih.